Lalu kita berikan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Terima kasih kami ucapkan sebesarnya kepada para subscriber dan penonton kami yang tetap setia mendukung channel kami dan menonton video-video kami. Semoga video kami selalu bisa memberi manfaat kepada Anda semuanya. Oke, pada hari ini kita mencoba membahas suatu pertanyaan dari teman kita. Jadi pertanyaan ini munculnya di komentar YouTube saya. Dengan pertanyaan, jadi pertanyaan ini dari Pak Ijo. Pak Ijo ini juga dulunya pernah menanyakan tentang cara pembongkaran adenium tua. Jadi mungkin kalau Pak Ijo nonton, Pak Ijo bisa melihat ini hasil dari adenium yang kita bongkar dulu ini, Pak. Bisa dilihat, Pak, yang kita bongkar tanpa menggunakan pemangkasan akar, tanpa kita berikan pupuk, dan tanpa adanya perlakuan yang khusus, bisa kita bilang. Kita hanya bongkar dan langsung kita tanam kemarin, dan kita potong cabangnya langsung kemarin, Pak. Ini pohon hasil dari hasil demonstrasi cara kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kita lihat ini cabang juga keluar, cabang baru bermunculan, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bisa dilihat ini cabangnya keluar dengan merimbun. Ini juga kalau dinonton sama ibu yang menanyakan tentang pembongkaran, yang menanyakan tentang cabang setelah dipotong tapi tidak keluar cabang yang baru. Jadi ini bisa juga ibu terapkan untuk metode permasalahan dari ibu. Jadi dengan pembongkaran cabang, pembongkaran pohon, kita beri media yang baru, kita tanam, lalu kita pangkas cabang langsung. Jadi ini tanpa perlakuan, tapi tetap bisa menghasilkan cabang yang lebih dari 1. Ini belum kita berikan pupuk sama sekali. Ini normal alami setelah pembongkaran kemarin. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Ijo. Jadi saya punya Taisoko beli di grup FB. Sudah 6 tahun belum pernah berbunga. Sudah dikasih pupuk pembungaan tetapi tidak berbunga. Jadi saya bertanya di komentar tersebut, medianya apa, Pak? Pohon berapa lama kena matahari? Karena kena matahari ini sangat pengaruh pada proses pembungaan adenium. Lalu Pak Ijo menjawab, medianya pasir malang, sekam bakar, kompos, Bang Fajri. Kena matahari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Pohon sudah lumayan gede, pot 40, dan cabang belum pernah dipotong. Jadi menurut analisa saya di sini, kalau kita lihat dari segi media pasir malang dan adanya sekam bakar dan juga adanya kompos, dan dengan peletakan kena matahari jam 10 sampai jam 3 sore. Secara teori, secara pengalaman kita di sini, bahwa pohon ini sebenarnya harus berbunga. Dan ini sudah terjadi pada pohon Pak Ijo sudah 6 tahun. Jadi itu sudah jangka waktu yang lama, tapi belum pernah menemukan bunga, baik itu Obesum, Arabicum, Taisoko, Somalense, jenis bunga apapun yang tidak pernah berbunga. Jadi semua kecuali bunga seperti Obesum jenis
Thai spider yang bunga berdaun merah itu dia susah berbunga, tapi berbunga juga. Tapi dia susah menghasilkan bunga yang mekar sempurna untuk jenis Thai spider ini. Tapi jenis lain, menurut pengalaman kami itu semua bisa berbunga. Dan saya tidak pernah ketemu bunga pohon adenium jenis apapun yang tidak pernah berbunga. Jadi di sini kita tidak membuka video ini dengan sistem satu arah. Saya bukan secara pemateri sendiri. Saya juga membuka forum diskusi. Jadi kepada teman-teman, setelah mendengarkan keluhan dari Pak Ijo, mungkin ada solusi yang diberikan ataupun ada pengalaman-pengalaman yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Baijo ini. Jadi kita saling sharing, saling membantu satu sama lain. Jadi kita coba saya beri solusi kepada Pak Ijo versi kami, Pak. Jadi versi kami dan menurut analisa kami. Jadi kalau lihat dari segi tanaman umur sudah 4 tahun, media sekam bakar, kompos dan pasir malang, bahkan sudah pernah diberikan pupuk ataupun pelengkap nutrisi untuk pembungaan, tetapi tetap tidak berbunga. Jadi menurut saya di sini, Pak, yang pertama permasalahannya saya kira tidak di pohon adenium, Pak. Karena saya pikir adenium tidak ada yang tidak berbunga. Yang kedua, yang pertama permasalahannya ada kemungkinan pohon selalu dalam keadaan basah. Jadi pohon tidak pernah dalam keadaan stres air. Jadi pohon selalu dalam keadaan basah, itu bisa menyebabkan adenium kita sulit untuk mengeluarkan bunga. Sebenarnya untuk proses dari pembungaan adenium, lebih bagusnya adanya di situ proses stres air. Baik itu kita lakukan secara sengaja ataupun terlakukan secara tidak sengaja, seperti pohon adenium yang berada di alam ataupun yang memang kita kurang rawatan di depan rumah. Justru yang kurang rawatan itu biasanya bunganya lebih banyak tanpa nutrisi apapun, tanpa adanya media khusus, tanpa adanya pemberian unsur-unsur hara yang mengandung zat-zat tertentu untuk memacu pembungaan, tapi dia bisa berbunga lebat. Kita lihat pada dasarnya memang adenium tidak membutuhkan nutrisi khusus untuk pembungaan tersebut. Nutrisi itu dibutuhkan hanya sebagai pendukung untuk pembungaan. Kedua apa ketiga ya, ada juga faktor dari pohon yang rajin dan tidak rajin berbunga. Itu juga ada satu faktor. Ada bunga yang memang rajin berbunga, setahun bisa berbunga berulang-ulang dengan kuntum yang begitu banyak. Ada juga bunga yang setahun hanya berbunga cuma 2 kali, bahkan sekali. Itu adalah faktor dari genetik bawaan dari si pohon tersebut. Saya coba berikan solusi kepada Pak Baijo. Semoga solusi ini bisa bermanfaat kepada Bapak. Jadi saya berikan sharing ilmu saya di sini dengan 2 metode, Pak. Yang pertama, coba Bapak letakkan adenium Bapak di posisi yang lebih panas. Yang kemarinnya kena matahari 5 jam. Jadi coba Bapak cari posisi yang memang kena lebih dari 5 jam. Apabila memang lokasi rumah Bapak memungkinkan untuk memperoleh matahari lebih jangka waktu yang panjang. Dan setelah itu, setelah Bapak letakkan, kurangi penyiraman, Pak. Kurangi penyiraman pada pohon adenium. Jadi jangan terlalu siram, biarkan dia stres air. Setelah stres air nanti bisa Bapak berikan yang seperti Bapak katakan itu adalah nutrisi untuk pembungaan. Saya juga nggak tahu mereknya, Bapak, tapi nutrisi untuk pembungaan itu seperti kamu pakai di sini, kami pakai Gandasil B. Gandasil B. Setelah Bapak berikan nanti, atau bisa juga Bapak langsung potong cabang di pohon adenium Bapak.
Itu dengan, ataupun kalau memang ada kekhawatiran ataupun ada perasaan Bapak, mungkin ada feeling di dalam ini, mungkin adanya hama di dalam tanah, Bapak bisa juga berikan kurater insektisida. Dia bermacam merek ini, produk ini ada ini Stargate kita pakai, ada Stargate, ada Puradan, ada kurater. Ini Stargate 0,5 GR Pak, granul, dia sistem butiran, dia warna biru. Jadi bisa Bapak ambil nanti kalau memang ada mungkin curiga di dalam ini mungkin ada hama, Bapak bisa letakkan di pinggiran ini, ataupun Bapak bisa berikan di dalam wadah ini, dicampurkan keliling dari pohon adenium Bapak. Diberikan keliling dan disiram. Sifat dari insektisida ini dia bisa membasmi dari seperti adanya kutu di dalam tanah ataupun cacing, uret, dia bisa mengatasi hama tersebut. Setelah itu disiram dan dia larutannya nanti juga akan masuk ke dalam tanah. Ini bukan khusus buat Pak Ijo, ini juga berlaku untuk teman-teman semuanya yang ingin memakai sistem ini untuk pengendalian hama di dalam tanah. Ini juga bisa kita pakai untuk semut, bisa juga untuk keong, siput. Jadi siput tidak akan mendekati pohon kita apabila ada kurater di sekeliling pohon. Jadi sebagian kendala dari kita adanya seperti bonggol-bonggol ini yang dimakan oleh siput. Lalu solusi yang kedua Pak, solusi yang kedua adalah dengan cara metode Bapak di sini mungkin harus membongkar adeniumnya Pak. Dibongkar, diperiksa akar semuanya, dilihat akarnya. Kalau memang adenium sehat, biasanya dia akarnya putih Pak. Kalau memang medianya seperti adanya sekam bakar dan pasir malang, biasanya itu akarnya putih. Tapi kalau Bapak lihat di dalam media akar halus itu ada seperti gigitan hama ataupun dia tidak putih mulus, berarti adanya gangguan di dalam akar adenium Bapak. Itu pasti Pak. Adenium Bapak berarti terserang hama di dalam wadah adenium. Sudah terjadi lama ataupun memang sedang terjadi. Tapi yang jelas itu adanya gangguan hama di akar adenium Bapak. Setelah Bapak bongkar, kalau mungkin akar terganggu itu berat, bisa Bapak rapikan kembali. Bapak berikan, kalau memang ada fungisida, berikan fungisida, dikering anginkan, lalu ditanam kembali dengan media yang sama, boleh saya rasa Pak. Saya rasa media yang Bapak gunakan itu cukup untuk syarat untuk adenium yang Bapak punya. Adenium secara umum juga boleh menggunakan media tersebut. Setelah itu Bapak letakkan di tempat yang panas. Letakkan di tempat yang panas. Lalu kalau memang lebih baik Bapak potong cabangnya. Lalu Bapak rawat sementara waktu. Lalu biarkan dia hidup. Bapak tunggu dia hidup. Sedikit tambahan, kalau memang Bapak pada saat penggantian media bisa juga menggunakan ini untuk mencegah hama di dalam media tanam. Lalu setelah dia hidup dan mengeluarkan daun, ataupun kira-kira dia sudah mengeluarkan daun, Bapak bisa gunakan Gandasil B. Ini produk tambahan untuk nutrisi pembungaan pada adenium. Jadi cara pemakaian Gandasil B ini, di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 3 liter air. Jadi Gandasil B kita berikan lebih kurang 1 sendok makan. Gandasil B ini berwarna merah. Dia juga ada Gandasil D yang berfungsi untuk daun, tapi kali ini kita hanya membahas Gandasil B saja.
Lalu kita larutkan ke dalam air yang tadi. Lalu kita aduk. Lalu kita berikan merata. Setelah kita berikan gandasil B, pada saat pohon yang kita bilang tadi dia posisi kekurangan air, kita berikan gandasil B, lalu setelah itu kita siram dengan air biasa keesokan harinya. Pada saat umur biasanya setelah pemberian gandasil di pohon yang dengan media pemongkaran baru, lebih kurang tidak sampai 2 bulan biasa dia sudah mengeluarkan kutu bunga. Di situ kita harus memberikan air yang cukup dan kita lakukan penyiraman normal seperti biasanya. Oke, saya rasa cukup sekian demonstrasi cara yang kami berikan kepada Pak Paijo khususnya, dan kepada umumnya teman-teman lain yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Mohon maaf di sini videonya mungkin dari bahasa mungkin ada yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Jadi kami membuat video ini tanpa skrip tertentu. Jadi begitu ada pertanyaan, kami jawab pertanyaan dari subscriber kami. Jadi kami mohon maaf kalau ada kekurangan di kami. Kalau mungkin teman ada kritikan, saran atau masukan kepada saya, dipersilahkan di kolom komentar, bebas-bebas saja. Dan seperti saya bilang tadi, kalau ada memang saran kepada pohon permasalahan dari teman kita Pak Paijo, mohon diberikan masukan kepada Pak Ijo ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm, terima kasih.